Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan usia, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini pertemuan keempat di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam kita bisa mengikutinya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan sehingga bisa menyaksikan, menelaah materi pada pertemuan keempat ini sampai dengan selesai. Nah, materinya sudah tampak jelas di layar bahwa materinya adalah tentang kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kompetensi dasar apakah itu? Materinya seperti apa? Nah, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 adalah menganalisa makna beriman kepada malaikat, dan tentunya materinya pada pertemuan keempat ini adalah iman kepada malaikat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam lagi, kita berdoa dulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman. Nah, selanjutnya saya akan memberikan arahan berkenaan dengan tujuan pada pertemuan keempat ini. Diharapkan peserta didik mampu untuk pengetahuannya, yaitu menganalisa makna beriman kepada malaikat, dan untuk keterampilannya adalah peserta didik mampu meneladani sikap beriman kepada malaikat yang dibuktikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, ini harapannya, mudah-mudahan peserta didik mampu menganalisa makna beriman kepada malaikat, dan yang kedua bisa meneladani keimanan kita kepada malaikat. Ya. Selanjutnya, nah ini ya, menganalisa makna beriman kepada malaikat. Yang pertama, menganalisa itu menganalisa pengertiannya. Nah, pengertiannya apa saja? Yang pertama, pengertian daripada iman. Yang kedua, pengertian tentang malaikat. Yang ketiga, baru pengertian iman kepada malaikat menurut pemahaman dan bahasa sendiri. Nah, saya contohkan bagaimana menganalisa definisi atau pengertian sehingga hasil akhirnya kita bisa paham dan membuat pengertian iman kepada malaikat menurut pemahaman dan bahasa sendiri, atau bisa dikatakan kita membuat kesimpulan pengertian dari makna iman kepada malaikat. Nah, saya contohkan. Nah, contoh pengertian iman. Ya, nah ini iman menurut Imam Syafi'i berkata dalam kitab Beliau menyebutkan bahwa iman adalah perkataan, amal, dan niat. Nah, tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencangkup ketiga unsur yang lainnya. Nah, ini saya ambil dari internet. Ya, ini alamat internetnya.
Nah, ini ya iman menurut Imam Syafi'i. Nah, selanjutnya adalah kitab-kitab. Nah, saya memberikan contoh pengertian iman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab artinya adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah bentuk buku. Nah, ini saya ambil juga dari internet, ini alamat internetnya. Nah, sekarang kesimpulannya, iman kepada kitab menurut pendapat saya, melihat daripada pengertian iman menurut Imam Syafi'i, juga pengertian kitab menurut para ahli. Nah, saya menyimpulkan berarti iman kepada kitab menurut pendapat saya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menyampaikan wahyu-Nya kepada para nabi dan rasul dalam bentuk suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran, kemudian dijadikan sebuah bentuk buku yang kitab itu menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan pedoman hidup itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian iman kepada kitab menurut pendapat saya, hasil analisa makna iman dan kitab-kitab menurut para ahli. Nah, berarti pengertian iman kepada malaikat pun seperti ini contohnya, dan ini akan menjadi tugas pertama di pertemuan keempat ini atau di KD 3.4 dan 4.4 ini. Nah, selanjutnya dalil Al-Quran beriman kepada malaikat, ya, ini dalilnya. Sekarang kita berbicara tentang dalil beriman kepada malaikat. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Dalil beriman kepada malaikat itu saya ambil dari Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ya. Kemudian saya menulis terjemahnya. Terjemahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini terjemahannya. Kemudian dalam terjemahan itu saya garis bawahi ini ya, dari kata barang siapa sampai sesat sejauh-jauhnya. Nah, ini yang ingin saya ambil contoh tafsirnya. Nah, tafsir dari kalimat tersebut apa? Menurut tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau mengatakan, ya, orang yang seperti itu dia telah keluar dari jalan hidayah dan jauh dari jalan yang benar dengan kejauhan yang sangat-sangat jauh. Ini tafsir dari kalimat yang digarisbawahi menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah, kemudian saya menyimpulkan dari terjemahan dan dari pemahaman tafsir menurut Ibnu Katsir, saya menyimpulkan bahwa ayat ini ya berbicara atau menyampaikan pesan bahwa kita harus meyakini dengan sepenuh hati tentang keimanan yang terangkum di dalam rukun iman. Rukun iman itu kita ketahui ada 6. Pertama, iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasul, yang ketiga iman kepada malaikat,
iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, dan di sini jangan sekali-kali mengingkari satu pun dari 6 rukun iman tersebut. Kalau kita sudah berani mengingkari satu dari ke-6 rukun iman tersebut, maka kita sudah sesat, kita sudah keluar dari jalan hidayah. Nah, ini pesan isi kandungan yang bisa saya simpulkan dari membaca terjemahan, dari memahami tafsir, ya. Nah, ini dalil yang pertama, ya, Quran surat An-Nisa ayat 136. Nah, kemudian apa tugasnya? Nah, ini tugasnya. Jadi yang pertama tadi saya contohkan dalil iman kepada malaikat itu surat An-Nisa ayat 136. Nah, sekarang yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 98. Nah, ayat ini tugasnya pertama kalian menulis terjemahannya, kemudian mencari tafsirnya. Terserah ahli tafsirnya siapa saja, bisa Ibnu Katsir, bisa Jalalain, bisa Buya Hamka, bisa Quraisy Shihab, dan ahli-ahli tafsir yang lainnya. Nah, kemudian kalian menyimpulkan apa isi kandungan dalam ayat 98 dari Quran surat Al-Baqarah. Ataupun kalian bisa mencari dalam surat dan ayat lain. Misalkan kalian punya buku paket, ternyata di dalam buku paket tersebut ada dalil iman kepada malaikat. Misalkan surat A ayat misalkan B, nah itu silahkan, ya. Yang penting kalian bisa mencari ayatnya, kemudian menulis terjemahannya, kemudian memahami tafsirnya, dan membuat kesimpulan. Nah, ini tugasnya dua, ya, tugasnya. Kemudian selanjutnya adalah sifat malaikat. Nah, ini hanya sekilas saja, ya. 1. Selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu, ya, sehingga malaikat pasti taat, tidak pernah membangkang sekalipun. Yang kedua, sifat malaikat tidak berjenis kelamin, tidak sama dengan jin dan manusia. Kemudian yang selanjutnya, sifat malaikat itu tidak mempunyai nafsu, berarti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bisa dibuktikan dari sejarah-sejarah para nabi ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nah, itu berbagai macam bentuk. Ada yang bisa menjelma sebagai manusia dan menjelma sebagai makhluk yang lainnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya selalu benar dan tidak pernah berbohong. Kemudian yang selanjutnya selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Selanjutnya, tidak beranak, berayah, dan beribu karena malaikat tidak menikah, tidak memiliki nafsu. Yang selanjutnya ada nama dan tugas malaikat. Nah, ini, ya, malaikat itu jumlahnya ribuan dan banyak, ya, sama seperti halnya nabi dan rasul. Rasul itu ada banyak, kalau tidak salah ada 313 rasul dan ada 1000 lebih para nabi, tapi yang wajib diketahui ada 25 nabi. Nah, malaikat pun banyak beribu-ribu, tapi yang wajib diketahui ada 10 malaikat.
malaikat ya, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dan ini tugas-tugasnya ya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail pembagi rezeki, peniup sangkakala, Izrail pencabut nyawa, Munkar penanya dalam kubur, Nakir penanya kebaikan, kemudian Munkar penanya keburukan, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, Ridwan penjaga surga. Nah, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya ya. Nah, ada jenis perbedaan asal kejadian. Kalau malaikat dari cahaya, jin dari api, setan pun dari api. Ketaatan kepada Allah, kalau malaikat selalu taat, kalau jin seperti manusia ada taat, ada yang tidak, kalau setan tidak pernah taat sama sekali. Kemudian dari sifat-sifat lainnya tidak dapat dilihat, jin juga sama, setan juga sama, tidak memiliki nafsu. Kalau jin memiliki nafsu, kalau setan diciptakan agar beribadah kepada Allah namun mereka ingkar semuanya, kemudian senantiasa bertasbih ya. Kalau jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak berjenis kelamin. Kalau jin berjenis kelamin ya. Kalau setan itu selalu menggoda manusia agar tidak taat, atau selalu menggoda manusia supaya manusia selalu berbuat maksiat ya. Dan kalau setan itu selalu bersikap sombong. Ini perbedaan dengan makhluk gaib lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, apa sih hikmahnya? Apa sih perilaku yang harus kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi sehingga setiap harinya, setiap menitnya menjadi kualitas pribadi yang baik, yang soleh. Kemudian yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Ini adalah format tugas 4.4 untuk keterampilannya. Yang pertama ada tilawah Quran, yang kedua sholat wajib 5 waktu, 3 mengikuti kuliah religi via YouTube, nanti jadwalnya kabari atau ya diinformasikan lagi nanti. Kemudian mengikuti PJJ, kemudian kelima mengerjakan tugas sekolah, yang keenam membantu orang tua. Nah, ini dikerjakan ada berapa kolom di sini? 1 2 3 4 5 6 7, berarti 1 pekanan ya, 1 mingguan gitu. Nah, amal soleh ini sebagai latihan supaya kita bisa meningkatkan kualitas keimanan. Kalau kualitas keimanan kita sudah baik, maka mudah-mudahan kualitas keimanan kita tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mewujudkan pribadi yang berkualitas dan mewujudkan pribadi yang bermoral atau berakhlakul karimah sesuai dengan hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, ini diisi setiap hari. Kalau tilawah Al-Quran diisinya misalkan tanggal 12 bulan 2 2021, 2 ini adalah nama surat, berarti kedua ini surat Al-Baqarah ayat 10 sampai 50 di hari pertama. Kemudian sholat wajibnya 5 waktu diceklis saja, karena kita harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu, baik itu tepat waktu ataupun tidak tepat waktu, baik itu berjamaah atau sendiri, wajib. Kalau ada yang tidak full 5 waktu itu tidak usah diceklis. Yang ketiga nanti ada mengikuti kuliah religi via YouTube. Nah, ini nanti live streaming di YouTube, insya Allah nanti jadwalnya diinformasikan kembali. Kemudian harus mengikuti hadir PJJ, misalkan dalam satu hari itu ada 4 pelajaran. Nah, misalkan kita mengikuti kehadiran PJJ-nya 3 pelajaran, berarti ditulis di sini 3 MP.
Kalau kita mengikuti full, misalkan ada 4 pelajaran berarti 4 MP. Kalau misalkan 1 udah keberangan teh, maka 1 MP. Kemudian kelima, mengerjakan tugas sekolah. Misalkan di hari itu mengerjakan tugas sekolah. Kalau misalkan tidak dikerjakan maka dikosongkan atau di strip. Kalau mengerjakan satu mata pelajaran tugasnya 1, kalau 2, kalau 3. Nah, kemudian membantu orang tua di checklist saja. Kenapa di checklist? Karena pokoknya lah intinya ngebantuan orang tua apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, silahkan membantu meringankan beban orang tua. Kalau sudah dilaksanakan walaupun sedikit sebentar, ya di checklist saja. Nah, ini dikerjakan setiap hari. Nah, bagi perempuan biasanya suka ada halangan. Nah, di sini tulis aja kalau sedang halangan berarti H atau misalkan di sini ya tulis aja lah dengan kode-kode tertentu lah ya di sini kalau untuk perempuan. Tapi kalau untuk mengikuti kuliah, untuk hadir PJJ, mengerjakan tugas membantu orang tua, berarti itu tidak ada kena halangan dan tidak halangan. Kalau tilawah Quran dan sholat wajib berarti ada halangan dan tidak halangan, gitu ya. Nah, ini tugasnya saya ulangi kembali untuk pengetahuannya. Ya, mencari pengertian iman menurut para ahli, menurut para ulama, pengertian malaikat menurut para ulama, para ahli, dan iman kepada malaikat ini menurut pemahaman sendiri. Ya, nah seperti contoh tadi di awal ya. Kemudian yang kedua, mencari dalil beriman kepada malaikat, ditulis ayatnya, terjemahannya ditulis, tafsirnya dicari dan dipahami, kemudian membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman sendiri seperti contoh tadi di awal. Nah, yang selanjutnya untuk tugas keterampilannya yaitu meneladani sikap beriman kepada malaikat. Format tadi sudah dijelaskan, ada 6 amal soleh yang harus didawamkan, dilatih setiap harinya. Ya, nanti dilaporkan sesuai dengan format yang sudah diisi dan contohnya tadi sudah. Nah, itu barangkali ya pada pertemuan keempat ini mudah-mudahan kita bisa memahami dan tugasnya secepatnya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.